Bismillah, kali ini aku mau bahas Vectornator lagi, aplikasi desain vektor gratis di iPhone, iPad, dan MacBook. Walaupun aplikasi ini gratis, tapi upgrade tools-nya sangat cepat. Di video ini ada 3 poin penting yang akan aku jelaskan. Yang pertama, cara menggunakan brush tool. Yang kedua, cara menggunakan Shape Editor. Yang ketiga, cara rendering supaya hasilnya nggak pecah. Oke, langsung saja ke tutorial. Saat membuat ilustrasi, kadang kita pengen buat garis yang tebal tipisnya terlihat natural. Sebetulnya rahasianya ada di brush tool dan pressure sensitivity Apple Pencil. Cuman, nggak semua orang tahu caranya karena memang pengaturannya agak tersembunyi. Nah, kalau kalian belum tahu fungsi brush tool, itu buat bikin garis atau gambar layaknya kita memakai kuas. Nah, brush tool itu yang ini, yang mirip kuas. Di sini kita bisa atur ukuran brush atau kuasnya dengan menaikkan atau menurunkan slidernya. Seperti itu. Kita bisa atur juga mau kasih filler atau tidak. Kalau kita mau kasih filler, aktifkan di sini fillernya. Jadi tengahnya ada fillernya. Ini warnanya kita bisa ubah juga. Seperti itu. Dan ini untuk mengatur warna stroke atau garisnya. Contohnya warna merah. Seperti itu. Dan di bawahnya, di sini, kita bisa atur juga warna stroke-nya. Misalkan kita ubah warna stroke-nya ke merah, seperti ini. Kita bisa atur juga warnanya di sini, di Style. Ini untuk aktifkan fillernya. Misalkan warna hijau. Dan ini untuk warna stroke-nya. Kita bisa ambil juga warna dari kanvas dengan pin, seperti ini. Misalkan kita lepas di sini. Otomatis warnanya tercopy dari warna yang ini. Nah, di sini kita juga bisa kasih shadow seperti ini. Jadi luarnya ada shadow. Nah, khusus untuk iPad, kita bisa gunakan juga pressure sensitivity di brush setting. Tab ini untuk aktifkan pressure sensitivity. Ini aktifkan. Seperti ini. Supaya kelihatan stroke-nya kasih warna putih. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalkan pensilnya agak ditekan, hasilnya bakal lebih tebal, seperti ini. Kalian juga bisa atur jenis ujungnya mau kayak gimana, seperti ini misalkan. Cuman kalau pakai ini, pressure sensitivity-nya jadi mati, kalian bisa lihat yang ini. Tapi kalau misalkan kita aktifkan, kita kembali lagi ke pengaturan yang seperti tadi. Tergantung tekanan kita, tebal tipisnya. Kalau kalian gak ada Apple Pencil, tenang saja, kalian masih bisa buat dengan cara manual. Contohnya kita bikin kotak dulu, misalkan kotak di sini. Kita pindahkan agak ke atas. Masuk ke brush setting. Nah, atur di sini untuk menebalkan atau menipiskan garis. Untuk previewnya, kalian bisa lihat di bawahnya, di sini. Kalian juga bisa lihat langsung pada save atau gambar yang sedang diedit. Contohnya seperti ini. Kita reset dulu. Contohnya seperti ini. Supaya ada efek natural, samakan titik paling kanan dengan titik paling kiri agar garis terlihat menyambung.
Nah, seperti ini contohnya. Tips selanjutnya, bagaimana cara memanfaatkan Shape Editor. Sebenarnya banyak manfaatnya, cuman secara fungsi Shape Editor berguna untuk memperbaiki stroke. Dengan tools ini, kalian bisa mengubah bentuk, memutus, atau menyambung stroke. Contohnya kita buka project baru misalkan, supaya lebih mudah dibayangkan. Misalkan kita bikin kontur seperti ini. Nah, dengan Shape Editor kita bisa memperbaikinya supaya hasilnya lebih halus. Misalkan tab yang ini, tab style, kurangi jumlah titiknya, misalkan poinnya seperti ini. Jadi hasilnya lebih halus. Selanjutnya kita bisa sambung garis yang kita buat tadi. Contohnya kita sambung titik yang ini sama titik yang ini. Tab, add, yang ini, lalu tab, close. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa atur juga posisinya, misalkan seperti ini. Lalu atur juga bentuk brush-nya yang ini. Misalkan yang ujung sini, perkecil supaya terlihat menyambung. Nah, seperti ini. Nah, tips yang terakhir, gimana caranya supaya hasil renderingnya memiliki kualitas yang bagus dan tidak pecah. Misal jika kalian ingin cetak desain kalian di banner dengan ukuran cukup besar, 1 kali 2 meter misalkan, nah, hasilnya akan jelek kalau misalkan kalian hanya mengatur ukuran kanvasnya saja. Misalnya kalian hanya ubah kanvasnya ke 1 kali 2 meter saja, sekali lagi hasilnya akan tetap jelek. Karena kanvas di Vectornator hanyalah sebuah skala panjang kali lebar, tidak mendefinisikan resolusi atau dimensi. Kuncinya ada pada saat kalian rendering. Kalian harus mengaturnya saat rendering. Contohnya kita render gambar yang ini, tab share, kita pilih format JPEG. Kalau kalian ingin cetak gambar dengan resolusi tinggi, kalian harus atur nilai kualitinya jadi 1, alias nilai tertinggi. Di sini secara default, kualitinya 0,8. Jadi kalau misalkan kualitinya kecil, nanti gambarnya bakalan buram. Jadi kita naikkan kualitinya paling tinggi, yaitu nilainya 1. Dan di sini resolusinya 842 kali 595. Nah, di bawahnya ada scale. Fungsi scale adalah untuk mengalihkan resolusi. Bisa jadi lebih kecil atau lebih besar. Contohnya, kalau 0,5, berarti hasilnya bakal lebih kecil, seperti ini. Ini setengahnya dari resolusi yang tertulis di atasnya, di sini. Kita juga bisa perbesar, misalkan kali 10. Nah, maka resolusinya akan jadi 10 kali lebih besar dari yang tertulis di sini. Nah, contohnya kita scale 10, ini masih proses. Kita langsung export. Ingat-ingat, ini ukurannya 842 lebarnya ya. Kita export, save image. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini hasilnya. Tab info, kalian bisa lihat di sini. Di sini resolusinya 8420 kali 5954. 10 kali lipat dari yang tadi. Dan ukurannya 50 megapiksel. Ini sudah cukup bagus. Kalau kita perbesar, gak pecah. Oke, itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga membantu. Saya Apep, sampai jumpa di video berikutnya.